Shalom. Ya, kita ada di pertengahan tahun di awal bulan Juni. Dan yang sudah kita ketahui bersama bahwa di bulan Juni ini merupakan bulan keluarganya gereja kita atau sinode kita. Dan puji Tuhan kita ada di pagi hari ini. Walaupun kita tidak duduk, ya kita tidak punya kebiasaan duduk itu di samping itu istri. Ya, nanti duduk itu masing-masing, datang masing-masing, duduk masing-masing, pulang bersama-sama. Ya, karena begitu. Ya, itu bukan suatu kesalahan, tapi itu kebiasaan yang memang sudah dibangun. Dan terima kasih juga untuk semua kita yang ketika dikasih tahu kita bisa memakai tenun daerah kita atau sahabat yang lain itu sudah pakai pagi-pagi hari ini. Bagi yang tidak pakai nanti ya sudah, wow, masa mau marah? Jangan harap saya marah, saya tidak akan marah yang begitu. Ya, kita punya tema pagi hari ini adalah bencilah keluargamu dan ikutlah Tuhan. Waktu saya buat ini, pasti akan ada beberapa orang yang salah mengerti apa yang menjadi tema pagi hari ini. Ya, bahkan bukan saya pikir, ya, bukan saya kira, bahkan sudah ada yang komen. Bagaimana benci keluarga? Kenapa harus benci keluarga? Itu di Facebook. Yang komen ini juga pelayan Tuhan. Saya tahu dia sengaja komen supaya saya jawab dan biar rapi begitu ya. Kadang itu ada orang yang tanya, dia sudah tahu tapi dia sengaja tanya. Ada orang yang sudah tahu, dia sengaja tanya supaya dia mencoba ini orang yang dia tanya tahu kosongnya. Ya. Yang ketiga, ada orang yang sengaja tanya, memang dia mau cari perkara. Ya. Tapi saya pikir kalau saya bilang bencilah keluargamu dan ikutlah Tuhan, itu menjadi menarik bagi kita karena itu firman Tuhan yang bicara. Ya, pagi hari ini pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Lukas pasal 14. Ya, Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat 35. Bayangkan saya itu kurang orang sabunya apa? Ya, kurang orang sabu ayat saya dulukan. Kurang es itu Lukas. Saya kurang orang sabu apa lagi? Ya, saya ini sabu sekali. Kalau saya kurang buruk. Padahal ini tidak sengaja ya. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita membacanya secara bergantian dari ayat 35 kita bersama-sama. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat 35. Ayat 25, pada suatu hari banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak akan dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan secara perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? 1, 2, 3.
tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Baik, selamat duduk di firman Tuhan. Dikatakan dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat 35, khususnya di pagi hari ini dikatakan di dalam ayat 26, dikatakan begini: jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, kata bapak, istri, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, nyawanya sendiri, saya buat jadi tema, bencilah keluarga. Karena dalam keluarga pasti ada ayah, ibu, dan anak, dan saudara-saudara yang lain. Bencilah keluargamu. Sehingga kalau orang tanya begini, kenapa harus benci keluarga? Apa yang Tuhan maksud dengan membenci bapak, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawa sendiri? Menjadi menarik untuk kita perhatikan, karena kalau di dalam bagian yang lain Tuhan bilang kasihilah dirimu sendiri seperti yang kau mengasihi, kasihilah sesamamu seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan dan akal budi. Maka akan menjadi salah kalau Tuhan bilang begini, bencilah bapak, ibumu, saudaramu, kakakmu, adikmu, seisi rumahmu. Karena Tuhan itu kasih. Nah, apakah itu menjadi persoalan? Ya, dikatakan begini sebelum kita masuk dalam kata membenci. Jikalau seorang datang kepadaku, ya, jikalau seorang datang kepadaku, dikatakan itu menggunakan kata datang itu erkoma, yang artinya begini, menunjukkan diri, menemukan tempat atau pengarah. Jadi Tuhan bilang begini, kalau ada orang yang mau datang kepada beta, itu sama dengan dia menunjukkan diri bahwa memang dia mau jadi pengikut. Nah, persoalannya, pengikut Tuhan pada waktu itu, hidupnya itu di bawah ancaman. Hidupnya dia seperti pengikut-pengikut yang lain. Makanya bilang, jikalau seorang datang kepadaku, maka tidak lama juga orang-orang akan menemukan engkau adalah pengikutku dan engkau akan dikucilkan. Benar, sama seperti ketika Yesus naik ke surga, mereka ketakutan. Yang namanya pengikut Kristus itu tidak lagi menemukan kenyamanan mereka. Dari pengertian ini, maka kata datang itu sendiri bukan sembarang orang yang datang, tetapi orang yang siap dikenal sebagai pengikut Yesus. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang membawa pengaruh karena yang sudah siap dipengaruhi oleh ajaran Yesus. Ya. Jadi kata datang itu sendiri, sebelum kita masuk dalam kata benci itu, kata datang itu sendiri saja sudah bilang begini, orang yang mau datang adalah orang yang siap dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Yesus. Tidak bisa pakai ajaran masing-masing lagi. Tidak bisa pakai kemauan masing-masing lagi. Harus apa yang Yesus ajarkan. Jadi yang datang itu bukan orang sembarangan. Makanya Tuhan pernah bilang dalam bagian kita bilang apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Karena memang dia sembarangan. Untuk bisa datang dalam panggilan Tuhan, untuk masuk dalam kerenungannya Tuhan, untuk masuk dalam kepemilikan akan Tuhan, itu bukan orang sembarangan. Itu orang yang siap dipengaruhi oleh ajaran Yesus. Ya. Maka dari pengertian kata ini, kata erkomai atau datang itu, kita bisa melihat bahwa tidak mudah bagi orang yang mau datang untuk ikut Yesus. Tuhan bilang ini, siapa mau datang? Belum bilang benci, belum bilang benci. Siapa yang mau datang? Kata ajakan itu saja, ajakan datang itu saja, itu berat. Itu saja sudah susah. Ini baru ajakan ini, belum ada kata perintah. Ini baru bilang siapa yang mau. Siapa yang mau saja itu sudah ada tantangan bagi kita.
Maka kita butuh alasan dan motif apa yang dapat mendorong kita untuk bisa mengikutinya. Yang pertama, yaitu menyadari bahwa Dia adalah yang terbaik untuk membalas kasih kita. Tidak ada yang bisa membalas kasih kita selain Tuhan. Yang terbaik tidak ada. Yang kedua, menyadari bahwa Ia telah menunjukkan kasih yang paling besar kepada kita. Yang terbaik, yang terbesar datangnya cuma dari Tuhan, tidak dari orang lain. Sehingga kalau kita bilang begini, kita bicara tentang keluarga Kristen, maka kita akan mulai memperbandingkan di dalam rumah tangga orang Kristen atau rumah tangga semua orang. Itu adalah bagaimana orang tua mengasihi anak-anak, bagaimana anak-anak mengasihi orang tua. Bahkan ada yang bilang begini, orang tua lebih mengasihi anak A daripada anak yang B. Orang tua akan lebih mengasihi anak yang pintar daripada anak yang bodoh. Orang tua akan lebih mengasihi. Makanya kalau di tengah-tengah keluarga kita, susah sekali kita akan temukan kasih yang terbesar, kasih yang terbaik. Karena kasih manusia itu diukur lewat apa yang dia rasakan. Makanya kata ajarkan, jikalau seorang datang kepadamu, maka kita harus punya alasan untuk itu. Tadi malam saya ke rumah lupa Pak Pendeta. Saya lupa beliau cara baca nama Elsion atau Elison. Ya, saya karena dia punya namanya kan begitu. Pak Ambesa pernah korupsi, istrinya meninggal karena ya sakit utamanya itu kan cuci darah. Terus saya coba cari tahu cuci darah berapa lama? 14 tahun. Dalam 15 tahun itu 560 kali cuci darah. Dari 14 tahun dan 560 kali cuci darah. Terus kami mulai memperbandingkan, suami Pak Besa itu bagaimana. Dan selama saya jumpai orang-orang yang kenal Pak Besa, tidak pernah Pak Besa itu suruh dia anak yang antar, pasti dia yang antar. Dan satu kali saya pernah tanya, terus orang itu kasih tahu saya, Pak Besa pernah bilang begini, yang nikah dengan istri saya itu saya, bukan anak saya. Jadi saya harus antar istri saya. Bapak mah, saya mau tanya, tadi lagu bilang bergandengan tangan. Cok, suami istri cok lihat, bapak lihat, lihat oke di dalam hati. Seberapa lama suami sudah ganti istri bertanya? Gili sekarang, gilian, gili. Kata saya punya budaya begitu bagaimana? Kata ini sayangnya saya istri saya itu bagaimana? Dia butuh uang dapur saya kasih, anak-anak uang sekolah saya kasih, anak-anak mau apa saya kasih, istri mau apa saya kasih. Itu bentuk sayang. Kalau yang namanya bergandengan tangan, bukan saya. Jadi kita punya alasan untuk tidak mengasihi, ya, karena sudah lama menikah, ya, karena anak-anak sudah besar, suara cucu. Terus buat apa tunjukkan lagi untuk kita mengasihi dengan bahasa tubuh yang harus nanti orang olok ketok. Pak Mama ini senyum-senyum, saya tidak mengerti senyum-senyumnya kenapa. Makanya salah satu teolog dibilang begini, sebagaimana batu bara yang menyala tampak hitam di bawah cahaya matahari yang jauh lebih kuat, demikian pula Kristus meminta agar cahaya kasih kita kepadanya menjadi begitu kuat sehingga membuat kasih duniawi kita menjadi seperti kebencian jika dibandingkan. Maksudnya begini, Bapak pernah lihat api yang menyala atau kalau kebakaran yang mengeribu, yang kebakaran itu dahsyat? Pernah lihat? Di siang hari
di siang hari. Api yang begitu dahsyat pun menyala, tidak akan pernah bisa kalahkan matahari punya cahaya. Amin. Pernah Bapak lihat api menyala lebih terang dari matahari? Tidak pernah. Kecuali itu mendung, kecuali sudah malam, karena matahari sudah naik. Tapi kalau namanya siang hari, mau api menyala begitu besar, mau dahsyatnya begitu api menyala, tidak pernah dia melebihi cahaya dari matahari. Nah, Tuhan punya maksud begini. Kasih kita itu jangan seperti kasih yang seperti batu bara atau arang yang menyala atau api yang menyala, tapi harus seperti cahaya matahari yang dimana saja kasih kita itu tidak bisa dibedakan. Kasih kita itu tidak bisa dilewati oleh kasih yang lain, karena kita pakai kasih Kristus. Itu maksud. Jadi alasan kita mengasihi istri, suami, anak-anak, dan orang-orang sekitar kita, itu alasannya kasih Kristus, bukan kasih kita. Bukan karena kita mengasihi mereka, ya. Bukan karena kita pernah dipinjamkan uang, bukan karena kita pernah ditolong orang, baru kita mengasihi orang, bukan. Orang benci kita pun kita mengasihi, itu Tuhan yang bilang. Makanya berat, jika seorang datang kepadaku, ajarkan saja sudah berat. Apalagi dia begini, jika tidak membenci Bapa, ajarkan saudara, perintah akan lebih berat. Ya. Kata membenci itu dari kata miseo. Yang pertama, Tuhan menuntut kebencian. Kata benci selalu memiliki konotasi negatif. Tetapi dalam hal ini, apakah Yesus juga bertujuan negatif? Ya toh, benci, dibenci dulu. Itu orang yang terlalu benci mati. Kan begitu. Dan itu selalu negatif. Kalimat atau kata benci. Tetapi kata benci di dalam Lukas pasal 14 ayat 26 ini, saya mau coba baca dalam bahasa Saudi, jadi dia tahu. Soalnya ada benci satu selalu muncul, biasa, ya lewat saat. Berharap dibaca, soalnya memang kita lupa kutip, ya. Kata benci adalah kata yang kuat, dan kata ini menunjuk pada perasaan yang kuat dan tindakan yang kuat. Kata miseo, membenci, ya. Seorang murid dibilang begini, jikalau seorang datang kepadaku, ya ayat 26 dibilang, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, maka saya catat begini. Seorang murid harus membenci kerabat dan teman-temannya dalam arti yang sama seperti ia membenci dirinya sendiri. Lalu dalam arti apa seorang dapat membenci dirinya sendiri? Bapak bayangkan ya. Di Tuhan bilang, jikalau engkau tidak membenci bapakmu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, bahkan dibilang ini membenci nyawamu sendiri, engkau tidak dapat mengikut aku. Bukan sekedar membenci orang-orang sekitar saja, tapi membenci diri sendiri. Dan polemikus Muslim selalu menggunakan kalimat ini untuk mempertanyakan ketuhanan Yesus. Kalau Yesus adalah Tuhan, dia mengasihi, tapi kenapa ada firman membenci? Makanya saya bilang, terserah mulutmu, terserah perasaanmu, terserah omonganmu, karena kamu ngawur. Kamu baca, kamu artikan, kamu permasalahkan, terus bilang kita yang salah. Itu polemikus Muslim yang tidak bertanggung jawab. Ya, dong tahu konteks, dong ngomong. Dong tahu ini, dong ngomong. Oh, saya sekarang rajin komen di YouTube. Saya bilang, dong dulu terlalu ngawur. Ya, terlalu banyak minum mabuk mungkin. Jadi
kurang memahami, ya, tidak mengerti asal ngomong, ya. Kata membenci sini dibilang dia harus membenci apa yang jahat dan yang mendasar di dalam dirinya sendiri. Dia harus membenci kehidupan yang egois. Makanya saya garis bawahi begini. Kata membenci itu ada 3 hal. Memang saya tidak tampilkan di sini. Ya. Kata miseo itu punya makna 3. Keterikatan, keterlibatan, kemelekatan. Saya sederhana karena ada hubungan ke dan an di belakang menjadi anak. Melekat, terikat, terlibat. Itu benci. Nah waktu Tuhan bilang gini, jikalau engkau tidak membenci bapamu, jikalau engkau terikat dengan bapamu, jikalau engkau selalu terlibat dengan bapamu, jikalau kamu terlalu melekat dengan bapamu, engkau lupa akan aku. Itu Tuhan punya maksud, kata benci itu. Miseo itu terlibat, terikat, melekat. Mengerti ya, teman-teman? Supaya kalau orang bilang belum Tuhan, saya bilang betul suruh benci orang, benci bapak, benci ibu, benci ini. Nah, baru jelaskan. Dan kita selama Kristen juga kita bisa menjelaskan ini kata sendiri, dan itu juga menjadi bumerang bagi iman kita. Ya. Menggantungkan diri pada kehidupan adalah hal yang wajar. Menginginkan kemudahan dan kenyamanan adalah hal yang wajar. Memuaskan selera adalah hal yang wajar. Tetapi semua kehidupan yang wajar ini, setiap kali berbenturan dengan sisi rohani kita, itu harus dibenci. Menggantungkan diri pada kehidupan adalah yang wajar. Cari uang maksudnya. Wajar tidak? Wajar. Ya kalau sudah cari uang, makan apa? Uang hemat. Ya. Menginginkan kemudahan dan kenyamanan adalah hal yang wajar. Wajar. Siapa senang hidup mudah? Siapa senang hidup nyaman? Semua mau. Ya. Memuaskan selera adalah hal yang wajar. Orang Batak, siapa kalau memang dia suka minum dia lipat. Karena dia punya selera, dia mau. Itu wajar. Tetapi setiap kewajaran ini, kita kerja cari uang, itu hal yang wajar. Memang harus kerja. Kita mau memperoleh kenyamanan, ya, dan kemudahan, itu hal yang wajar. Oke. Tapi kalau kemudahan, kenyamananmu, kehidupan pekerjaanmu, seleramu, itu berbenturan dengan sisi rohani, itu harus benci. Nah ini yang Tuhan bilang, jikalau engkau tidak membenci bapamu, ibumu, jikalau dalam mengasihi bapamu, ibumu, saudaramu, bahkan dirimu sendiri, itu kalau berbenturan dengan sisi rohani, harus benci. Soalnya bisa. Memang harus Tuhan yang paling utama. Ya. Jadi segala apa yang menjadi kewajaran, kemudahan, selera, pekerjaan, semua hal di dalam kolom, di bawah kolom langit ini, di dalam dunia ini, dalam semua bidang kehidupan kita, apapun itu, kalau sudah bersentuhan atau berbenturan dengan sisi rohani, maka itu harus dibenci. Amal, pi ibadah yuk sudah. Adik-adik, di sekolah minggu, sejam sekolah minggu. Ya supaya ketemu anak itu kan dia rasa nyaman, dia rasa jangan terlalu ini ketemu soalnya mau marah-marah, bagaimana ini. Kalau dong bibi, sondi. Ketemu mau marah, nanti dong ini, nanti dong ini. Hal seperti ini, itu berbenturan dengan sisi rohani. Bapak harus benci tindakan ini. Harus dong terus. Bukan membiarkan, bukan mewajarkan. Kalau dia sampai sekolah minggu, kalau dia sampai pergi iud, dia sampai pergi gereja, wajar saja kalau dia. Ya nantilah dia, nanti. Bapak ini yang Tuhan bilang begini, tidak boleh mewajarkan segala sesuatu yang seperti itu. Makanya menjadi menarik kalau berbenturan dengan sisi rohani, itu harus dibenci. Benci
Benci maksudnya apa? Kalau anakmu terikat dengan game, kalau anakmu terikat dengan hal-hal di luar daripada Tuhan, ya. Kalau anak kita terikat dengan hal-hal yang negatif, itu benci mereka. Benci maksudnya apa? Keterikatan mereka kita harus benci, keterlibatan mereka kita harus benci, kemelekatan mereka kita harus benci. Nah, kalau kita sudah benci tiga hal ini, maka apa yang kita perlukan untuk bisa mengasihi mereka? Ada sini bapak mama tanam sayur, orang-orang di foto-foto bapak mama bilang, "Ame bapak, kasih habis." Mau bibit ketan? Ada. Soalnya ada. Pasti akan tegur. Karena orang masuk kita pulang. Orang mau ambil kita mau sayur. Lain hal kalau orang minta untuk makan saja. Ama bisa minta sedikit. Itu ketujuh. Tapi kalau udah datang dia bilang ini sayur, ini mau yang mana? Soalnya bisa. Orang-orang begini mau bisa. Nah sama dengan kita. Kalau kita melihat anak-anak kita berbuat salah, masa kita tinggal diam? Kan begitu. Saya punya tag ini bapak. Ini bagaimana? Sahabati. Itu bagian layar atas kiri kanan yang panjang. Sebagian bawah. Bagian bawah layar mau terlepas. Sebelah. Bagian body yang terus bagian sini. Saya pulang, saya mau kerja khotbah, karena saya mau khotbah pagi ini. Saya ditanya sampah bagaimana? Saya tanya dia ketawa, dia diamnya. Ya sudah, tapi ketika saya khotbah, ketika saya persiapan, ketika saya lihat ini teh, pas saya marah, kesal, kenapa barang saya jaga, ini barang sudah 45 tahun saya jaga, saya cuma pakai buat khotbah, bahkan untuk nonton, saya sendiri pakai untuk nonton. Memang betul-betul ini saya pakai untuk khotbah saja. Saya tidak pernah bawa ini untuk aktivitas yang lain, hanya ini untuk khotbah. Saya bilang, tuh, saya kerjain dia. Nah, namanya anak kecil baru mau 1 tahun. Setiap barang yang baru yang mereka lihat, kalau kita kasih, dia akan periksa. Dia akan lihat. Sama dengan kita, anak yang umur lebih dari 1 tahun juga. Atau kasih barang mainan, doang akan main terus di situ. Bapak mama tahu, waktu bapak mama ambil, mereka menangis atau mereka bilang bapak habis? Menangis. Karena mereka tahu itu milik mereka. Nah, saya mau bilang begini, terkadang kita begitu dengan Tuhan. Ya, terkadang kita begitu dengan Tuhan. Tuhan kasih kita berkat, kita terlena dengan berkat. Waktu Tuhan ambil, waktu Tuhan kasih, kita terlena dengan itu berkat. Kita lupa Tuhan. Yang kita fokus berkatnya, kita lupa sumber berkatnya. Kita fokus apa yang dikasih, kita lupa siapa yang kasih kita. Amin. Seringkali kan begitu. Makanya pada waktu kita sudah tahu terlena dengan berkat, dengan kesehatan yang Tuhan kasih, terkadang Tuhan ambil itu supaya Tuhan mau kita lari penuh dia. Dan benar, waktu kita ambil barang dari anak kita, seringkali dia akan datang memohon dengan pelukannya. Sama kita dengan Tuhan. Ya. Makanya Tuhan mau kehidupan kita itu menggantungkan diri kepada Tuhan. Tidak mewajarkan hal-hal yang buruk sehingga itu menjadi satu hal yang wajar. Tidak boleh. Ya. Makanya kata benci itu terlibat, terikat, mereka itu yang Tuhan bilang, jangan terikat dengan apapun, jangan terlibat terlalu jauh dengan apapun, jangan melekat terlalu jauh dengan apapun. Terlibatlah dengan Tuhan, melekatlah dengan Tuhan, terikatlah dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Jadi konteks membenci di sini adalah tentang kemelekatan. Manusia memiliki sifat dasar yang melekat atau terikat pada hal-hal yang berhubungan erat dengan dirinya, meliputi orang-orang terdekat, orang tua, keluarga, teman, harta, materi. Hal-hal ini merupakan salah satu
egoisme manusia yang berusaha ditekan oleh Yesus. Tuhan harus tekan itu. Ya. Namun kita harus menyadari bahwa melepaskan kemelekatan tidak identik dengan melepas tanggung jawab. Maksudnya apa? Maksudnya begini, Bapak Kepala dari tadi Bataraya bilang begini, jangan melekat dengan orang tua, jangan melekat terikat dengan orang tua, jangan terlibat dengan orang tua, harus mengasihi. Nah, permasalahannya begini, kalau kita tidak melekat, terlibat, terikat dengan orang tua secara emosional, bagaimana kita bisa mengasihi mereka? Kalau kita tidak bisa mengasihi mereka, kita melepaskan tanggung jawab. Sedangkan Alkitab bilang begini, kita dapat bersikap tidak melekat pada materi. Tetapi bukan berarti kita membuang materi atau berhenti bekerja sama sekali. Jangan mencintai mamon yang tidak jujur. Tapi saya tanya, siapa yang sampai detik ini sebenarnya cari uang? Tenang, semua masih cari uang. Ya toh. Makanya yang namanya membenci bapak, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, apakah itu arti daripada melepas tanggung jawab kepada mereka? Saya kasih contoh. Contohnya adalah Rasul Petrus dalam pelayanannya yang begitu sibuk. Dia tidak melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang suami maupun ayah. Ayatnya di mana? 1 Korintus 9 ayat 5. Paulus bilang begini, Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul yang lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Petrus sibuk melayani, Petrus sibuk menginjil, tapi dia membawa istrinya dan keluarganya kemana dia pergi. Jadi tidak ada alasan kesibukanmu untuk melepaskan tanggung jawabmu kepada keluargamu. Tidak bisa. Tidak boleh. Karena membenci itu terikat terlibat mereka. Tapi kalau masalah dengan istri dan anak-anak, lu boleh begini. Jangan mengasihi mereka melebihi engkau mengasihi Tuhan. Engkau harus lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi mereka. Itu harus. Tapi di balik kalimat itu, engkau tidak boleh melepaskan tanggung jawab kepada keluarga. Tidak boleh. Petrus sibuk Pak. Tapi dia bilang dia bawa dia istri untuk keliling bersama dengan dia. Ya. Bahkan dikatakan Alkitab dengan tegas mengatakan, bagi orang-orang yang mengabaikan tanggung jawab dalam keluarga, dia sama dengan orang yang murtad. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi isi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Tidak boleh. Nama kerja Bapak Tim, Bapak. Dan Bapak punya usaha kerja, Bapak punya istilah. Bapak nih, Bapak yang penting aman. Kau kata harus jadi satu. Satu waktu Bapak Pendeta berdiri depan pintu salaman tangan jemaat. Terus ada seorang ibu lewat terima tangan dengan Bapak Pendeta. Terus Bapak Pendeta tanya, Bapak di, dan Bapak sedang hadir, Bapak di, memtuanya, saudara. Oh iya baik. Satu waktu Bapak Pendeta ketemuin di Bapak, di suami, di ibu suami. Di Bapak habis lama dia datanglah gereja dulu, masa Natal di saudara, Paskah di saudara. Pokoknya saudara datang, Bapak datang dulu. Dia Bapak Pendeta ini salah. Bapak Pendeta yang mengerti kenapa saya saudara. Bapak Pendeta, oke nak, Bapak Pendeta lupa. Bapak Pendeta ini kan yang berkati saya dengan istri saya. Waktu Bapak Pendeta berkati saya, Bapak Pendeta bilang begini, yang dua sudah menjadi satu. Bahkan Bapak Pendeta bilang begini, yang sudah disatukan
aja minyak sama. Pokoknya kalau mama mau sepi, bapak harus sepi. Atau kalau bapak mau sepi, jangan mama mau sepi. Jangan, kalau beta temu kan jangan mama mau sepi. Mama mau sepi itu biasa jaga cucu. Amin yang jaga cucu. Iya, kata jaga cucu dia kan sepi. Tapi suatu pernah sengaja sepi, ibu-ibu paling rajin. Ya. Makanya bagaimana orang bisa ya melepaskan tanggung jawab dari istri dan anak-anaknya? Gua bilang tidak boleh. Itu sama dengan orang yang tidak beriman. Ya, tidak boleh. Bencilah keluargamu, ikutlah Tuhan. Itu terlepaslah dari keluargamu, tapi kamu tidak terlepas dengan tanggung jawabmu sebagai suami maupun ayah. Tidak boleh. Ya. Yang semua rencana mau menikah, coba siapa? Coba angkat tangan. Coba. Yang semua nikah tahu, coba siapa? Ada. Yang sudah mau nikah dari siapa? Soalnya tahu. Atau ada yang begini, Bapak Pendeta, beta juga bukan sesuatu mau nikah, tapi mau nikah dari siapa sih bisa tahu. Itu maksudnya jomblo. Ya dalam bagian ini Yesus sedang, ya dia sedang tidak berkata untuk melarikan diri dari keluarga, lalu berpaut kepada Yesus sebagai bentuk pelarian. Kadang orang itu benci suami, benci anak-anak, sakit di rumah, larinya ke pelayanan. Yang penting saya melayani. Saya punya hubungan dengan suami tidak beres, anak-anak tidak beres, saya melayani dulu. Pasti Tuhan bereskan. Soalnya ada. Lu masalah itu jadi suami, lu masalah jadi istri, kasih beres jadi suami, kasih beres jadi istri, kasih beres jadi anak-anak, baru sama-sama berdoa itu. Kok masalah dengan orang minta ampun di Tuhan? Soalnya wajar begitu. Ya. Bapak masalah dengan istri, tapi minta maaf di orang lain istri bisa. Minta maaf, ini urusan apa? Soalnya bisa. Kalau masalah dengan orang, selesaikan dengan orang. Orang nanti selesaikan dengan Tuhan. Kosong nanti Tuhan berperkara. Lu selesaikan dulu dengan orang. Tuhan, saya sedang masalah dengan ini. Tuhan bilang, Tuhan menjawab saudara, iya, betul ada masalah, tapi lu minta maaf toh. Kalau salah dulu berdoa di beta. Minta maaf kalau salah. Kita salah dengan orang minta maaf di Tuhan. Tuhan bingung. Ini orang salah dengan orang lain minta maaf di beta. Minta maaf dengan sesama. Makanya Tuhan bilang begini. Kalau engkau memberikan persembahan, kalau kau punya masalah dengan saudaramu, tinggalkan persembahanmu, minta maaf dulu. Bertanda minta maaf. Jangan berusaha sogok Tuhan dengan persembahan kita. Seolah-olah kalau kita kasih perpuluhan, kita kasih kolektor, kita kasih apapun di hadirat Tuhan, dan kita berpikir begini, Tuhan ampuni saya. Tuhan bilang letakkan persembahanmu, pergi minta maaf, baru datang minta maaf. Soalnya ada masalah di situ. Lu soalnya ada berdosa, lu minta maaf saat baru datang minta maaf. Ya. Jangan jadikan pelayanan atau Tuhan itu pelarian. Nanti kecewa. Kalau lari mendekat kepada Tuhan boleh. Tapi kalau namanya pelarian itu maknanya negatif. Karena soalnya ada lagi, maka sekolah teologi. Karena soalnya ada, karena sekolah kampus-kampus mau UKT mau naik tahun depan, bahkan dibatalkan tahun ini. Ya. Terus bilang gini, sekolah teologi murah, masuk sekolah teologi sah. Karena sekolah teologi murah. Bapak dulu ketemu sekolah teologi murah. Sekarang uang asrama 1 semester 5 juta, 6 juta. Soalnya murah ya. Bapak kata dulu masih 2 juta setengah atau 2 juta, apa 1.500. Sekarang so bisa ya. Jadi kalau orang lagi ketemu kami mau kuliah di Petamburan, lu kumpul lu. Iya tombek. Gibe dong yang rasa. Itu Ridho yang Ridho dengan rasa yang semama itu gibe semua. Ya. Kalau yang ketong ke sini itu kan masih ada bisa ambil nafas. Apa kalau saya beasiswa kan saya tidak ada susah untuk bayar uang kuliah, uang asrama. Paling saya minta uang jajan, saya begitu.
Ya. Makanya jangan jadikan Tuhan itu tempat pelarian. Karena sudah puas dengan ini, sudah temukan ini, datang ke Tuhan saja. Jadikan Tuhan itu tempat untuk lari mendekat, bukan pelarian. Karena sudah kecewa di banyak orang, dan dia datang ke Tuhan supaya itu tujuannya salah, mama ya. Ya. Makanya siapa mengikut Tuhan harus punya komitmen sejati kepada Tuhan. Tuhan tidak mau komitmen yang rendah. Tuhan tidak mau attachment yang sembarangan. Tuhan tidak mau kita menjadi pengikut yang santai, yang tidak punya komitmen, yang tidak pernah siap memaksa diri untuk ikut Tuhan. Tuhan tidak mau pengikut seperti itu. Yang Tuhan mau pengikut yang mau paksa diri, yang mau melepaskan diri, yang tidak mau melekat dengan apapun, yang tidak mau terlibat sejauh apapun selain dengan Tuhan. Tuhan tidak mau pengikut begitu. Jikalau engkau datang kepadaku, engkau harus membenci bapamu, ibumu. Itu yang Tuhan mau. Paksa diri, penuh komitmen. Itu yang Tuhan mau. Soalnya santai-santai. Soalnya pengikut Tuhan itu soalnya santai-santai. Bapak di gereja su, saya belum jangan. Bapak di gereja su, belum jangan apa no? Sebentar, jam-jam WR sebenarnya sekali berkali-kali. Ya dong. Kau gereja belum bunyi, drum belum pukul. Nanti ketemu. Ketemu tunggu nggak? Ketemu santai. Apalagi yang rumah dekat-dekat sih. Kata yang rumah di BTN jauh ke rumah sana ke Subang, pikir ini mau masak kasih anak, masak kasih ketong, masak kasih itu bagus sih. Ya rumah dekat-dekat sini. Malui. Manisu. Ketong yang rumah jauh ini sebagian setrika dari mana? Supaya bangun pagi itu hanya tahu mandi, kalau mau makan juga tahu masak. Kalau sudah mau makan dia susah masak. Jangan. Tapi yang rumahnya kan begitu, santai, hidup santai mati slow bagaimana? Jangan terlalu ganggu. Betul juga, tapi jangan ya itu tidak dengan Tuhan tidak boleh. Yesus mengatakan jika engkau tidak benci keluargamu, ini berarti saudara bukan membenci dengan emosi, tapi yang dimaksud adalah komitmenmu kepada Tuhan. Bukan benci Bapa dengan emosi, Bapa minta benci lu. Bapak bilang apa? Bapa benci lu. Apa? Lukas 14 ayat 6. Bapak bilang begini, lu foe. Lu uang sekolah saudara. Kau datang bagaimana itu kau? Bagaimana minta benci Bapa? Minta umum lah. Beta panggil bapak, mama, kakak adik semua, dia bilang beta benci besok. Itu kan bukan begitu, bukan benci dengan emosi, tapi membenci dia penuh komitmen dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih daripada komitmen dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih dari melekat dengan Tuhan. Tidak ada. Ya. Ayat 27 memikul salib. Itu benci. Bahkan dikatakan begini, apa yang dimaksud dengan membenci nyawamu sendiri? Karena katanya Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, terus membenci nyawamu sendiri. Membenci nyawamu sendiri artinya membenci semua dosa yang ada dalam dirimu. Benci. Karena kalau benci, pasti tidak mau ketemu. Kalau benci, pasti tidak mau ketemuan dimanapun. Ada sini mama kalau dulu pas pacaran atau anak muda sekarang benci mau ketemu, ibu benci luar, terus mau ketemu saudara. Orang benci mau ketemu, memang dia manusia sah. Kau benci nak mau ketemu, benci itu sudah mau lihat, benci sudah mau lihat. Namanya benci itu, sudah mau lihat. Nah, kau bilang begini, benci dirimu sendiri, benci nyawamu sendiri. Karena kalau kamu benci dosamu, engkau tidak akan pernah mau ketemu dengan dosa itu. Engkau tidak akan lagi melakukan dosa itu. Itu yang perlu. Ya. Memikul salib. Salib yang pertama. Maka pada bagian ini Yesus mengingatkan, kamu harus belajar pikul salib. Dan salib pertama
Salib kita yang pertama itu bukan urusan kita, bukan pekerjaan kita, bukan siapapun. Salib kita yang paling pertama itu keluarga kita. Kenapa mereka menjadi salib yang pertama? Karena mereka yang paling mengenal dirimu. Amin. Siapa yang paling kenal kita? Selain kita diri sendiri. Keluarga. Keluarga yang paling kenal kita. Lu mau bergerak bilang apa? Lu mau bilang apa? Dong tahu usaha. Makanya Tuhan bilang, pikul salib. Ketika Tuhan bicara tentang keluarga, Tuhan bicara tentang bapak, ibu, nyawamu sendiri, Tuhan yang sambil pikul salibmu. Itu salibmu. Makanya keluarga itu salibnya kita. Bapak anak mantu kami terlalu. Ada anak mantu dulu dan tante dong mau omong sama mantu. Ada anak mantu dulu dan tante dong mau omong mantu. Mama mantu dan anak mantu mau omong tante. Ada. Ya, saya tahu saya dengar. Saya bukan omong ini karena sudah tahu. Tapi kan saya bukan bilang ada di sini, kan saya sudah begitu toh. Saya bilang ada. Anak mantu dan anak mantu semua mau mantu ada. Jangan sampai bilang ada itu salah satu toh. Atau ipar semua bohong. Iya. Dan Tuhan itu salibmu. Ya. Saya dari tadi pindah-pindah, ya saya pikir dia saya tahu dia terlepas. Martin Luther bilang begini, orang Kristen adalah pemikul salib. Di dalam hati mereka ada keinginan untuk pikul salib. Apapun itu, kapanpun Kristus mengkenakinya, dan mereka benar-benar memikulnya setiap hari, mereka dipanggil untuk itu. Mereka tidak digentar terhadapnya, mereka tidak menolaknya atau berbalik darinya dengan cara apapun yang tidak langsung atau tidak sah. Menurut Martin Luther, Bapak Reformasi Gereja dikatakan begini, orang Kristen yang murni, orang Kristen yang benar pasti punya keinginan untuk pikul salib. Mereka tidak akan pernah lari dari pikul salib. Itu. Jadi kalau ada orang yang tidak mau pikul salib, sama dengan Martin Luther bilang apa? Mereka memang bukan orang Kristen. Mereka sekedar Kristen saja. Karena kalau orang Kristen punya keinginan untuk pikul salib kapanpun, dimanapun, tidak akan pernah lari. Sama seperti kita. Kalau saya tidak salah, saya tidak lari, saya tidak takut. Saya begitu. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan salib? Salib mencabut kehilangan dan kerusakan. Ini salib ini berbicara tentang rasa malu dan celaka. Salib menandakan rasa sakit dan siksaan. Salib menyebabkan kematian. Itu salib. Jadi sudah bisa orang Kristen terlepas daripada kehidupan yang menyakitkan, penuh celaan, malu, ini itu pasti. Karena salib itu. Mau itu atas nama Tuhan, mau itu karena lu buat salah, pasti walau. Nah, apa artinya pikul salib? Bencilah keluargamu dan ikutlah Tuhan. Atau sudah selesai benci keluarga. Nah, ini mau ikut Tuhan pikul salib. Apa artinya pikul salib? Saya buat tekad yang teguh, hangat dan mantap untuk memikulnya. Adalah sebuah pemikulan yang sesungguhnya dari salib tersebut. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Harus lepas dari hal-hal yang memang Tuhan tidak mau. Meskipun setiap hari tidak mampu pikul salib, namun tetap mempersiapkan diri setiap hari. Sampai sini tiap hari pikul salib, sama kita. Soalnya setiap hari kan kita pikul salib.
Tapi setiap hari harus mempersiapkan diri untuk pikul salib. Jadi kapanpun salib itu datang, kita siap, kita mantap, kita kuat. Itu yang dimaksud. Ya, harus selalu siap untuk salib, selalu mempersiapkan diri untuk itu. Ketika salib itu tampak dekat, maupun ketika salib itu tampak jauh. 1 Korintus 15 ayat 31, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, Paulus bilang. Tapi kebanggaanku yaitu Yesus yang aku kenal. Itu sama. Cara memikul salib yang benar. Seorang Kristen berusaha untuk memikul salib dengan sabar, supaya sementara memikul salib yang menindas manusia lahiriahnya, ia dapat menguasai jiwanya dalam kesabaran. Cara memikul salib yaitu dengan sabar, dan itu salah satu daripada dua. Sabar. Sama. Sabar kan mana dia mau kita, sabar kan mana. Duduk di kubu orang orang bernama. Duduk jajan ini orang bernama. Duduk di pokoknya acara apa sih? Mulut aja orang bernama. Bahkan bisa anak-anak bernama. Anak-anak juga pada habis melahirkan. Anak-anak itu harus melahirkan. Lahir mungkin anak berat orang, mungkin anak begini, mungkin anak begini. Dorang semua, ini pemama saya memakan. Ini tak ada lagi ramas. Lu sembah seorang beranak, berbuahin dan berbuahan sendiri. Ya begitu dia ramah, betul itu tak. Orang ini mereka itu pertahuannya nyawa. Terus karena lupa anak orang berat badan atau apapun dia punya sakit yang sebentar dia lain, baru ngomong, aku tidak dipercaya. Itu mamantu void namanya begitu. Kasih kuat kepada mantu. Serius. Ya. Kasih kuat. Coba tanya ini orang-orang yang masuk melahirkan, bukan itu mau melahirkan. Coba tanya, melahirkan itu bagaimana? Operasi itu bagaimana? Kalau disalahkan itu bagaimana? Sakit hati. Orang harus melahirkan disalahkan lagi. Yang ada saya saudara sepupu, anak meninggal, yang disalahkan, kau masa jalan malam lah. Sampai mau anak mati. Orang ini kadang mulus bisa jalan. Makanya permintaan dalam makna itu bertuan. Itu anak mulus bisa dijaga kok. Iya, sampai bisa pikul salib. Ya. Anak mantu dah bohong oleh mamantu. Anak mantu om mamantu. Begitu sudah putar terus. Ya. Saya begini kenapa? Karena masih ada terlalu banyak yang melahirkan di Nazaret. Dan saya dengar ceritanya mereka. Sebelum mereka cerita pun saya sudah tahu yang mereka rasa. Makanya waktu saya ketemu mereka saya bilang begini, kalau mau mantu dong, tolong dukung ini anak dong, jangan ngomongin anak begini. Tolong membantu. Karena membantu mulut dia satu cepat. Biasanya. Tapi membantu dia binasakan mulutnya lambat. Penuh kesabaran. Amin, membantu dong. Oh saya jadi marah-marah, tapi saya temukan begitu lah. Kasihan saya buat ada orang harus melahirkan terus dikasih salah, itu kasihan mereka. Janganlah orang suara masuk cucu masuk marah mereka. Kalau kata mereka tak marah dia isi masuk marah. Oh, langsung melahirkan aja marah-marah. Jangan. Yang berikut cara memikul salib benar, yang pertama sabar, yang berikut dengan sukacita. Karena Kristus memikul salibnya dengan sukarela. Simon orang gereja itu yang dipaksa. Kristus ingin kita mengikutinya memikul salib seperti yang dia lakukan. Hal ini tidak boleh dipaksakan, tetapi
27 ayat 30 bilang begini, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari gereja yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Saya mau bilang begini, Kristus pikul salib dengan sukarela. Simon orang gereja pikul salib dengan terpaksa. Karena kita pengikut Yesus, kita pikul salib dengan sukarela. Kecuali kita pengikut Simon dan orang gereja, boleh kita pikul salib dengan terpaksa. Saya usah. Dia pikul salib dengan sukarela, sukacita. Ya. Ia berusaha memikulnya dengan baik. Salib adalah kayu kering. Demikian pula dengan bongkar hal. Tetapi seperti kayu itu berbunga, demikian pula salib itu akan berbuah jika ia disemburkan. Tahu bongkar hal? Berbuah. Salib itu kayu. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Memang tiap-tiap salib yang kita pikul tidak pernah mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Salib itu duka cita terus. Tapi dikatakan, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada orang yang dilatih oleh pikul salib. Orang yang terlatih dengan pikul salib pasti berbuah. Amin. Buah kedong itu enak. Om Beke pun coba mampir, saya pikir baru lepas kan. Minta cangkok juga. Enak supaya kita jangan orang buah. Bapak pernah lihat orang buah bilang, ih, banyak, coba minta. Hanya tahu minta. Soalnya pernah bisa bertanah. Tanah desa air banyak, tapi dia orang buah mau minta. Coba ame ya, bertanah. Supaya dia bisa minta. Karunia hanya karunia menikmati. Bapak mama karunia karunia apa? Kalau saya karunia bahasa roh bapak mama. Kalau saya karunia bernubuat, lu menikmati hidup. Jadi pokoknya semua yang nikmat dia bisa. Pokoknya itu dibagian. Bapak mama jangan hanya punya karunia menikmati, ya. Tapi karunia kerja keras. Saya langsung lompat yang ketiga di slide 46. Yang terakhir, segala sesuatu harus dipersiapkan dan diperhitungkan dengan baik. Lukas 14 ayat 28 dan 31. Sebab siapakah di antara kamu yang mau mendirikan sebuah menara? Ayat 31. Raja manakah kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak dahulu untuk mempertimbangkan. Ya. Semua orang harus pertimbangkan. Makanya pun bilang begini. Jikalau seseorang datang kepadaku, benci bapa ibumu, pikul salibmu, tapi kalau kamu mau melakukan ini, kamu mau membenci keluargamu, tidak terikat dengan mereka, tapi terikat dengan aku, kamu sanggup pikul salib, duduk hitung kembali, supaya lu jangan untuk Tuhan. Tuhan kasih kesempatan kita duduk hitung kembali. Ya. Bapak Ibu, saya semua terikat dengan keluarga. Pokoknya utama itu Tuhan. Mantap. Saya itu mau pikul salib. Kapanpun, apapun, dimanapun, bagaimanapun, saya mau. Mantap. Tapi saya harus jalan gimana? Duduk hitung gimana? Karena kalau lu berani melangkah untuk maju dalam Tuhan, tidak ada jalan mundur, jalan pulang. Maju terus. Amin. Sekali Yesus sudah Yesus, kalau sudah maju, pantang untuk mundur. Jangan pernah mundur. Itu yang Tuhan mau. Ya. Banyak pendengar Yesus pada waktu adalah petani, maka banyak dari mereka mengerti untuk membuat taman kebun mereka aman, mereka mesti membuat menara pengawas. Dan banyak kali waktu membangun menara pengawas hanya sebagian, kemudian berhenti karena dana yang tidak ada. Ya, karena kita salah itu. Makanya waktu saya mau pergi sekolah teologi, almarhum tidak mau. Dia bilang kau tidak pergi, jangan pergi sekolah. Saya tidak mau pergi sekolah karena nanti lu bikin malu.
Kalau aku semua bukan mau ibadah sudah sebentar sama dia bilang lu bikin malu beda dia perlu bias lu pulang lu bikin malu selesai lu pulang. Saya bilang baik besok minta lu mau cara beta juga pikir kan kalau beta kisah mau ya tidak saya kan buat penawaran mau tidak mau ya sudah. Terakhir beberapa hari kemudian beliau beli tiket kasih saya ini tiket berapa sih? Saya bilang oh ya mungkin dia segitu. Iya toh orang tua itu harus itu sekali satu. Amin. Ada sini orang tua hanya bekerja saudara tadi itu. Dia pun sudah berpendidikan tinggi ataupun mungkin dia sudah tahu baca, sudah tahu tulis, tapi dia otak itu masih itu. Hengat. Ini berapa su? Ini berapa? Menara sebuah tempat pertahanan dan pengamanan. Ada yang didirikan di tempat yang tinggi di kebun-kebun anggur untuk berjaga-jaga terhadap musuh. Menara ini dibuat tinggi supaya dapat melihat musuh ketika ia mendekat dan kuat supaya tidak mudah direbut. Jadi waktu sudah punya komitmen harus bangun menara yang kuat. Karena menara itu fungsinya mengawasi. Makanya ketika mau bangun menara itu fondasinya adalah firman, bukan yang lain. Barang siapa yang ingin menjadi murid Kristus yang sejati, ia membutuhkan kekuatan Allah yang besar untuk mendukung. Karena neraka dan bumi akan bersatu untuk menghancurkannya. Saya omong tadi malam pertama. Kalau bapak mama tidak benci bapak gembala, bapak mama tidak benci gereja, iblis akan pakai hidup bapak mama untuk benci suami atau istrimu. Iblis itu sudah peduli kamu punya karunia apa. Iblis tidak peduli lu punya pertemanan seperti apa. Yang iblis tunggu itu kepahitanmu dengan keluargamu. Kalau iblis tidak bisa buat kamu kepahitan dengan gembalamu, kalau iblis tidak bisa buat kita kepahitan dengan gereja, iblis buat engkau kepahitan dengan istrimu, suamimu, anak-anakmu. Itu iblis. Sebaliknya pun demikian. Kalau iblis tidak bisa membuat engkau benci saya, gembala gereja, di depan ini pelayan Tuhan sini, dia benci keluarga. Ada Rasulnya benci gembala, benci gereja, benci hamba Tuhan, benci pelayanan supaya mengasihi keluarga. Iblis begitu. Iblis ini sampai takut lu punya karunia bahasa roh, lu tapal bahasa roh yang karena yang baru dulu. Iblis lagi, lu pemain baru, beta ini pemain lama. Tuhan saya mencoba lalu leh. Ibu mama jangan mempreme ya. Saya bukan mementingkan iblis, saya bukan bilang iblis hebat, bukan. Tapi saya mau bilang begini, kita harus jauh lebih kuat di dalam Tuhan. Ya. Lalu Yesus memberikan contoh lain. Setelah menara, Yesus bilang apa? Siapa yang kamu mau pergi perang, tapi tidak dihitung kekuatan itu. Tidak ada orang pergi perang hanya modal iman. Iman pun harus penuh pada Tuhan. Bapak itu perang Israel yang lain-lain kan Israel ada di bom itu Rafah. Amerika bilang, Joe Biden bilang, Presiden Biden sudah serang itu Rafah. Karena Rafah itu pemukiman penduduk di dalam Gaza itu dia boleh dibom. Israel bilang sonde itu ada terorisme jadi karena nomor bawah yang menghantam sah. Joe Biden bilang begini, kami akan menghentikan senjata untuk kirim ke Israel. Netanyahu menyambut begini. Kalau Amerika berhenti menerima senjata, kami berperang dengan kuku, bukan jari, kuku. Kalau dia ngomong begitu, karena dia segitu. Amin. Bapak mau anak mau sekolah, beda dengan kan ada yang mau SMP, mungkin SD, TK. Suhitung belum? Ih bapak gimana suhitung? Pokoknya kata suhitung kali bagi aduh berat. Jadi bapak gimana tolong nih? Karena kalau ada hitung anak mau masuk sekolah, tolong dan tolong. Jangan bersuara dari mimbar sudah ketemu keluar.
Amin. Tolong sama bagaimana? Ini bulan depan kami masih lulus anak sekolah. Ya. Betapa besarnya pekerjaan seorang Kristen. Tidak ada kehidupan yang malas. Semua harus penuh perhitungan. Ketemu kerja keras, ketemu hitung semua. Tidak boleh tidak hitung. Ya. Tapi kalau semula ikut Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Sebelum ikut Tuhan, hidup sudah. Tapi kalau sudah tiba dalam Tuhan, berhenti hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya. Kalau sengaja jalan mundur lagi. Satu waktu Alexander Agung dia bawa dia prajurit 40 tentara, 40.000 tentara. Mau ketemu dengan tentara Persia 200.000 tentara. Terus orang-orang yang begini, raja, ketemu cuma 40.000, dong itu 200.000. Mau secara 1 lawan 1 mati, kita bisa pulang sah. Tapi Alexander Agung bilang begini. Saya singkat karena ini banyak. Alexander Agung bilang begini. 200.000 orang Persia, prajurit Persia, itu mereka berperang karena mereka terpaksa harus berperang. 40.000-nya kita itu karena kita ini mau bertaruh membebaskan manusia. Jumlah boleh kalah, tapi tujuan itu yang membedakan. Amin. Jumlah 260.000 itu jauh beda. Tapi ada satu Agung bilang begini, mereka berperang karena terpaksa, dipaksa oleh raja. Tapi kita berperang dengan tujuan yang beda, sama dengan kita. Kita boleh tidak punya apa-apa, Mama, kita punya ekonomi beda-beda, pendapatan beda-beda. Tapi kalau untuk Tuhan, tujuannya untuk Tuhan, itu pasti mulia. Ya. Saya tutup dengan ini. Gagal dalam usaha yang besar, ini akan mengakibatkan kekalahan yang sangat besar. Orang-orang Kristen yang setengah hati, orang-orang religius yang setengah hati, mungkin tidak diejek di jalan-jalan umum di depan muka mereka, tetapi mereka adalah bahan ejekan umum di belakang mereka. Ketong yang pelayanan setengah hati, ketong yang ikut Tuhan setengah hati. Orang mungkin sama di hadapan ketong, tapi di belakang ketong orang ngomong. Makanya para pelayan hamba Tuhan, jangan setengah-setengah hati melayani. Kita jangan menuntut saja jemaat ini begini-begini, tapi kita pun menuntut diri kita supaya bisa jadi teladan. Amin. Hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, amin. Jika Anda memiliki uang receh yang merupakan milik Anda sendiri dan bukan milik Tuhan Anda, maka Kristus bukanlah Tuhan Anda. Maksudnya apa? Lu uang 500 dalam celana, lu uang 1.000 yang dalam celana, uang koin, uang receh, itu pun harus jadi milik Tuhan. Kalau itu bukan milik Tuhan, maka Tuhan Yesus bukan Tuhan kita. Maksudnya apa? Segala hal yang receh, yang kecil, yang tidak masuk perhitungan, yang tidak diperhitungkan oleh orang, itu pun harus kita persembahkan bagi Tuhan. Tidak boleh tidak. Makanya semua kehidupan kita yang persembahkan bagi Tuhan. Tidak bisa lagi. Bencilah keluargamu dan ikutlah Tuhan. Terlepas dari keterikatan, tidak terlibat dalam hal-hal yang salah, tidak terikat dengan hal apapun. Mari ikut Tuhan, pikul saya. Saya mau bilang ini buat Mama. Ya. Kasihlah ya anak-anak muda. Bapak masih dekat kok. Cintai Om. Sayang saya. Jangan benci orang tua, itu jauh lebih daripada segala apapun. Oh, kalau teman buat salah, sahabat buat salah, orang lain buat salah, istri buat salah, so, bisa maaf dengan Tuhan. Tapi kalau orang tua buat salah, dong anak ini sampai akhir itu. Ya toh? Kalau pajak buat salah, minta maaf
sebelum minta maaf Yesus maaf. Kok baru bacaan? Pokoknya sebelum minta maaf Yesus maaf. Tapi orang tua yang merana, orang tua yang melahirkan, orang tua yang kasih besar, salah. Dihitung kali bagi orang. Ini anak-anak kurang ajar yang durhaka. Saya bilang. Terus bapak bilang begini, memangnya bapak gimana anak yang baik dengan orang tua? Saya akui. Bapak yang saya akui. Saya bukan anak yang terlalu baik di dalam mama saya. Saya seringkali pun buat dia kecewa. Saya seringkali pun buat dia marah. Tapi saya tahu tempat pertama yang saya datang kalau ada masalah itu mama saya. Saya tahu. Saya asal datang cerita, asal dia cerita, selesai, saya pulang. Saya lega, dia lega, selesai. Itu orang tua. Jadi jangan pernah kecewakan orang tua kita di mana Tuhan. Kalau masih ada, sayangi. Saya bisa. Suatu waktu di kami keluarga adalah yang marah mama. Terus kakek SJ bilang, besok yang marah mama. Kalau mama mati, jangan pernah usah menangis di situ. Bapak mama betul begini supaya bukan. Tapi orang tua itu tempat pertamamu. Tuhan utama. Orang tua tempat pertama. Engkau datang. Tidak peduli apa yang dibuat di masa lalu, tapi fakta yang kebesar itu karena dia. Orang kedua, bukan orang lain. Ya. Nanti kalau sudah kehilangan ayah, sudah kehilangan mama, baru kita lebih mengerti mungkin. Atau kalau kita sudah jadi orang tua, baru kita mengerti. Dan itu mungkin belum terlambat, tapi sudah terlambat sedikit. Jadi sebelum kita jadi orang tua, sebelum orang tua kita pergi, cintai orang tuamu. Tidak ada dosa orang tua yang terlalu besar yang tidak bisa kau ampuni. Tidak ada. Dosamu yang besar saja kau ampuni. Masa dosa orang tuamu, kesalahan orang tuamu tidak bisa kau ampuni? Jangan. Orang tua kita itu luar biasa ya. Susah payah untuk apapun yang mereka kerjakan. Sakit hatimu pada orang tua, pada siapapun keluargamu, jangan terikat dengan itu. Lepaskan itu. Ya. Minta maaf saya agak lama hari ini. Karena memang kalau bicara tentang keluarga, kita semua keluarga sih. Jadi Bapak Mama, saya sampaikan Bapak menilai saya sampaikan saya menilai kita semua. Kita sama-sama bercermin dengan firman Tuhan ini. Amin berfirman Tuhan.